Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini terkait dengan masalah bai'ul gharar ya, yang sudah kita bahas, jual beli dengan tanpa kejelasan. Nah, bai'ul gharar yang seperti ini masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari bai'il gharar. Kata Ibnu Hazm, bai'ul gharar adalah ketika seorang mushtari, seorang pembeli, la yadri mashtara, tidak tahu apa yang dia beli. Wal ba'i' la yadri ma ba', dan seorang penjual tidak tahu apa yang dia jual. Larangan seperti yang sudah kita jelaskan pula, bahwa larangan dari jual beli yang tidak jelas seperti ini karena mengandung perjudian, ya, mengandung apa yang diistilahkan dengan al-qimar atau al-maisir, perjudian. Seorang yang melakukannya baina al-ghunmi awil ghurmi, baina al-ghunmi awil ghurm, antara dia bisa untung atau dia bisa rugi. Baik si penjualnya atau baik dari pihak si penjualnya atau dari pihak si pembelinya. Nah, kita kembali kepada apa yang Anda lakukan, yaitu membeli barang yang datang dari pakaian yang datang dari luar negeri dan dijual secara kodian, bisa melihat satu persatu barangnya. Pertama, kalau seandainya barang tersebut memang benar-benar Anda tidak bisa mengetahui kualitasnya, mutunya, bentuknya sama sekali, sehingga sangat besar ada kemungkinan Anda untung karena kebetulan barangnya bagus-bagus yang ada di dalam, karena dia dijual kodian, sehingga Anda membelinya dalam bentuk sudah tertumpuk atau dalam karung atau dalam bungkus atau dalam plastik atau yang semacamnya. Ada kemungkinan Anda untung, ada kemungkinan besar pula Anda rugi, karena memang Anda tidak bisa membedakan sama sekali. Ada haram. Ini termasuk dari yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau seandainya memang Anda tidak bisa memilih secara satu persatu dari pakaian tersebut, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Namun secara umum, secara global, si penjual sudah mengatakan bahwa barang ini pada umumnya adalah pakaian-pakaian yang masih bagus, yang baru dipakai, kemudian si pemakainya tidak lagi menginginkannya, maka mereka menjualnya dengan harga murah. Rata-rata bagus, tapi nggak boleh pilih. Saya jual kodian, ya, tapi saya jamin pakaian-pakaiannya bagus, modelnya seperti ini, macamnya seperti ini, cuman memang nggak boleh pilih. Dan dari klasifikasi atau ciri, tanda, sifat, bentuk, model yang disebutkan oleh si penjual, Anda memperhitungkan bahwa Anda akan untung dengan membeli barang tersebut. Kemungkinan kerugiannya kecil sekali, gitu. Ya, hampir jarang terjadi kerugian, gitu. Karena Anda tahu betul barangnya sudah disebutkan sifat-sifatnya, tapi memang tidak boleh pilih. Maka tidak mengapa, insya Allah. Ya, karena sesuatu yang tidak jelas, kalau ketidakjelasannya itu adalah sesuatu yang sepele, yang tidak berpengaruh kepada si penjual atau si pembeli, dia akan untung atau dia akan rugi. Yang sesuatu yang sepele, yang dimaafkan, sesuatu yang memang secara kebiasaan itu wajar orang menutup mata tentang hal-hal seperti itu. Maka dikecualikan oleh para ulama. Ya. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh misalnya,
kita membayar untuk membeli makan secara prasmanan, membeli makan secara prasmanan. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya sepele. Ya. Adanya kelebihan atau kekurangan dari apa yang kita makan atau orang lain makan, sesuatu yang hakir, yang pada adat istiadat kebiasaan manusia tidak terlalu memandang. Ya, Anda memakan ya sedikit agak banyak dibanding yang lain, walaupun harganya sama gitu. Atau hari ini Anda agak banyak, hari besok Anda makan agak sedikit. Sesuatu yang nggak terlalu dipermasalahkan karena sesuatu yang sepele. Maka yang seperti ini, walaupun ya ada ketidakjelasan di situ, karena ukurannya tidak begitu tidak ditentukan, maka tidak mengapa, insya Allah ini termasuk dari pengecualian. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya seperti Anda beli air, ya, misalnya orang yang ingin menggunakan air harus bayar. Ya gampangnya seperti kita masuk ke kamar mandi lah, toilet umum. Kita harus bayar kepada penjaga toilet 2.000, ya nggak sih? Itu kan sebetulnya transaksi upah, ya, semacam upah atau transaksi yang masuk ke dalam bab jual beli sebenarnya. Dalam pembahasannya itu masuk ke dalam pembahasan al-buyu'. Ya. Di situ kita membayar sebagai upah jasa, upah menjaga, ya, upah jasa membersihkan, dan juga membayar air yang kita pakai. Ya, air yang kita pakai, karena air itu diambil dengan listrik, ya, membayar listriknya. Nah, jadi kita bayar jasa dan juga bayar air yang kita pakai di situ. Cuma kadang kita makainya banyak, kadang kita makainya sedikit. Sesuatu yang yuta sama. Karena pada sebagian toilet itu orang harus bayar. Karena mereka memang tidak mengizinkan kalau tidak bayar. Maka kalau sudah seperti ini transaksi yang mengharuskan. Kita bayar 2.000, kita nggak tahu pakai banyak atau sedikit, tapi sesuatu yang pada umumnya ditoleransi. Karena sesuatu yang sepele, sesuatu yang nggak terlalu dipermasalahkan oleh manusia pada umumnya. Maka ini dikecualikan. Hal yang seperti ini dikecualikan. Nah, ya, jadi dikecualikan itu karena sesuatu yang memang ditoleransi karena dia adalah sesuatu yang sepele, atau dikecualikan atau dia ditoleransi karena memang susah untuk membedakannya, untuk memisahkannya. Ya. Seperti orang yang masuk ke tempat pemandian umum, ya, misalnya kita datang ke tepi pantai, kemudian setelah kita mandi di tepi pantai, lalu kita datang ke tempat toilet untuk kita membersihkan diri, biasanya kita harus bayar. Ya, satu orang dikenakan misalnya 5.000. Ya, ketika kita masuk ke kamar mandi untuk kita membersihkan diri, ya, kita kan harus bayar 5.000. Nah, air yang kita pakai itu kadang bisa banyak, bisa sedikit, tergantung sejauh mana Anda memakainya. Dan orang memakainya sejauh mana dia merasa bersih, dia merasa cukup dengan air tersebut. Dan ini kan sesuatu yang memang sulit untuk dipisahkan, kadar airnya. Karena beda orang beda penggunaannya. Kadang yang cuma nyeburnya sedikit, pakai airnya sedikit. Yang nyeburnya banyak, pakai airnya banyak. Ada orang yang cuma sekedar untuk menghilangkan pasirnya saja yang dari pantai. Ada orang yang memang sekalian mandi. Jadi susah sekali untuk membedakan kadar airnya. Ya, ada masyakoh, ada keberatan di situ. Ya. Kalau harus dipisahkan seember, itu agak keberatan, agak kesulitan. Ya, sesuatu yang sulit seperti ini biasanya orang toleransi. Sesuatu yang nggak terlalu dipermasalahkan.
Maka hal ini dikecualikan oleh para fuqaha, ya. Nah, ini pengecualian pertama. Sesuatu yang ditoleransi, entah itu karena sesuatu yang memang itu sepele, sehingga nggak terlalu dipermasalahkan, atau karena memang sulit untuk memisah-misahkannya, membeda-bedakannya, menentukannya harus segini, harus segini. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Maka ini keluar dari larangan bai'ul gharar. Ya, karena memang biasanya manusia toleransi dalam hal yang seperti itu. Nggak terlalu dipermasalahkan oleh keumuman manusia. Yang kedua, termasuk yang dikecualikan dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang memang sifatnya mengikut saja kepada barang yang diperjualbelikan. Bukan sesuatu yang asasi, bukan yang sesuatu yang pokok, yang memang diperjualbelikan dalam transaksi tersebut. Ya. Contohnya, kalau kita beli rumah, ya, kita kan nggak tahu pondasi rumah itu seberapa. Apakah kita harus bongkar dulu? Sehingga kita tahu dulu dikokoh atau tidak, berapa cakar ayamnya dan sebagainya, kan sesuatu yang sebetulnya ini ada gharar di situ, ada ketidakjelasan. Ini rumahku sekuat-kuatnya seberapa? Ada ketidakjelasan. Ya. Tapi dari dulu sampai sekarang, dari sejak masa Nabi sampai sekarang, ya orang bertransaksi jual beli rumah nggak ada yang sampai membongkar pondasi rumahnya, dilihat cakar ayamnya sebagainya, dilihat pondasi rumahnya. Kalau sekarang ada berapa cakar, ketika Anda transaksi jual beli rumah, ya maka pondasinya mengikuti rumah yang Anda transaksi padanya. Ya. Demikian pula misalnya kalau Anda beli kambing yang hamil atau bunting, ya, kalau hewan bunting, kambing yang bunting, ya, yang Anda beli adalah kambingnya. Adapun kandungan yang ada di dalamnya, apakah dia akan lahir hidup, akan lahir mati, kalau dia hanya sifatnya mengikut saja, bukan pokok yang Anda perjualbelikan, bukan barang pokok yang Anda perjualbelikan, nggak ada masalah. Ya, karena itu mengikut, suatu yang mengikut, bukan pokok yang diperjualbelikan. Itu dikecualikan oleh para ulama. Ya. Demikian pula misalnya Anda beli kambing atau sapi yang yang sapi perah yang air susunya ada, ya, yang memang sapi perah. Nah, Anda tidak tahu kadar susunya berapa, banyak, sedikit, berapa liter, Anda nggak tahu. Tapi yang Anda perjualbelikan bukan karena sapi itu, bukan susu sapinya yang Anda perjualbelikan. Itu mengikut saja, kebetulan dia adalah sapi yang menyusui anaknya. Yang Anda beli, pokok yang Anda beli adalah sapinya. Ya, kecuali kalau memang Anda sengaja membeli karena itu adalah sapi yang menyusui, karena air susunya, karena Anda memang ingin berbisnis dengan air susunya, ya, maka itu lain lagi ceritanya. Maka Anda tidak boleh menjual sesuatu yang di sana ada gharar, ketidakjelasan. Ya, karena Anda menginginkan sapi itu sebab dia menyusui atau diperah air susunya karena dia memang sapi perah. Nah, itu lain ceritanya. Tapi kalau Anda beli sapi, kebetulan sapi itu menyusui, dan Anda tidak tahu air susunya seberapa, nggak ada masalah. Jadi sesuatu yang hanya sifatnya mengikut, bukan barang pokok yang diperjualbelikan, dikecualikan oleh para ulama. Nah, begitu juga dalam pembahasan ini, barang yang Anda beli, ya, kalau disebutkan bahwa ini barang bagus, ya, bahwa dijamin rata-rata yang barang pakaian yang ada padanya adalah pakaian-pakaian baru misalnya, yang masih terjamin mutunya, baru dipakai oleh penggunanya, dan tidak ada padanya barang rusak, semuanya bagus. Cuma Anda nggak boleh pilih, Anda nggak boleh memisahkan antara satu dengan yang lain, Anda belinya kodian. Ya, kalau sudah sebutkan klasifikasinya, ya, secara umum, secara global, ya, dan diberi jaminan bahwa ini barangnya modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini,
baru dipakai dan sebagainya, cuman Anda nggak bisa pilih, dijual secara kodian begitu, ya udah, maka ini tidak mengapa, insya Allah. Kalaupun ada ya kurang lebih ya 1-2 mungkin yang rusak, yang tidak membuat terlalu berpengaruh kepada harganya, ya, maka tidak mengapa, insya Allah. Misalnya ada yang mungkin bahannya tidak seperti yang lain, atau coraknya ada yang agak kabur dan sebagainya, yang tidak terlalu berpengaruh. Sesuatu yang sepele, yang orang biasanya umumnya memaafkan yang seperti itu, maka tidak mengapa. Atau sesuatu yang sifatnya mengikut saja, ya, dia asalnya baju tapi di situ ada topinya. Nah, bagaimana bentuk topinya Anda tidak tahu, ya, sesuatu yang mengikut saja, karena pada pokoknya adalah bajunya, maka tidak mengapa, insya Allah. Ya, jadi kalau sudah disebutkan kriterianya, sifatnya, bentuknya secara umum, secara jelas, kemudian Anda tidak bisa pilih, mereka jualnya kodian, ya jangan dipilih-pilih, beli saja seperti itu, ya. Maka kalau sudah disebutkan tidak mengapa, insya Allah, karena ini termasuk barang yang sebenarnya sudah dijelaskan, bukan sesuatu yang gharar, bukan sesuatu yang tidak lagi jelas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah,